mengenai profesi guru, Ustaz ya. Kebetulan saya memang seorang guru, saya menghadapi dakwah zaman sekarang beda dengan waktu saya masih muda. Sekarang ini anak-anak sekarang teknologi, semua pakai digital semua gitu. Dipijit lah. Nah, jadi semua itu serba klik ya. Bangun tidur bukannya ke kamar mandi baca doa tapi buka status itu, Ustaz. Buka HP. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah profesi guru untuk ini bisa bagaimana, Ustaz? Kita bisa bersaing dengan murid itu, Ustaz. Karena terkadang profesi guru sepertinya sudah mulai tergantikan oleh HP gitu. Ada jadi, AI juga sekarang ya. Jadi guru itu sepertinya mulai disingkirkan. 10 tahun yang lalu saya diajak untuk membuka sekolah tinggi agama Islam. Ya. Ditawarkan waktu itu wireless, nggak pakai wire, nggak pakai kabel lagi. Dan bookless, nggak pakai buku lagi, paperless, nggak pakai kertas lagi. Jadi pustakanya digital, setiap anak ini beasiswa diberikan satu iPad, lihat. Sekitar 2015-2016. Sekarang, beberapa hari yang lalu saya buka internet di Eropa, anak-anak disuruh balik ke buku. Karena ternyata baca ini nggak connect, nggak nyambung. Jadi sebenarnya hidup ini sekarang sedang coba-coba. Yang dianggap belum final. Cuman kita ini merasa kita udah down duluan. Kita orang Asia Tenggara, dari negara berkembang, dari negara ketiga. Kita merasa nggak pede. Jadi ketika orang pakai iPad, latah ikut semua. Padahal sebenarnya mereka juga coba-coba. Dan ternyata yang paling efisien adalah kita punya pendidikan Islam yang luar biasa. Kita dari dulu disuruh menghafal. Menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal kata-kata hikmah, menghafal mahfuzat. Maka guru tetap saja dengan ini. Hanya saja mungkin dia juga jangan gaptek dengan informasi. Dia menggunakan audio visual, aplikasi. Tapi ada satu kaidah, al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Yang lama-lama dulu yang bagus-bagus tetap jaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ada teknologi yang baru yang kira-kira lebih baik, kita ambil. Mengkombinasikan yang lama dengan yang baru. Saya ketika masih dosen, masih ngajar, saya lihat dulu waktu belajar di Al-Azhar, dosen-dosen itu menuliskan kami buku, kitab. Kitab ini beliau rangkum dari berbagai kitab, jadilah kitab beliau, kita baca kitab itu. Tapi di Maroko tidak begitu. Maroko dosen hanya ngasih judul, kemudian setelah dikasih judul, ya kita tulis makalah, kita presentasi. Tapi di pondok dulu, kita disuruh baca kitab klasik. Jadi ada 3 kombinasi. Di pondok baca kitab klasik yang umurnya ratusan tahun. Di Al-Azhar ditulis oleh dosen yang masih hidup sekarang. Di Maroko kita disuruh menulis. Maka ketika saya ngajar, 3 ini saya kombinasikan. Jadi saya sebelum masuk itu tetap bawa kopian kitab klasik. Kalau fikih, ya kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dibacakan ke mahasiswa. Lalu kemudian setelah itu ada waktu beberapa menit, mahasiswa juga kita suruh mempresentasikan apa yang mereka tangkap, apa yang mereka tulis. Sehingga dua-duanya kita kombinasikan semua teori ini. Mereka mengetahui, punya pengetahuan yang cukup, tapi tidak hanya sekedar pengetahuan, input, tapi juga outputnya. Dia bisa dalam bentuk 2. Pertama, speaking, ngomong. Yang kedua adalah dalam bentuk tulisan. Jadi saya kira kapan kita jahil ketika kita sudah merasa berilmu. Guru juga nggak boleh dia merasa sudah final. Kita tetap mencari tetap. Demikian saya kira. Oke. Pak Azwar gimana sama guru nih? Sama seperti Pak Akbar tadi, kita dapat amanah jadi guru, Ustaz. Ya. Jadi guru ini kalau membaca sikon sekarang, Gen Z ini kan luar biasa, Ustaz. Guru itu tidak menarik lagi seperti handphone. Ya. Kata Pak Akbar tadi, bangun tidur langsung lihat status. Ya. Nah, di kelas pun guru sudah berupaya, Ustaz. Saya potong dikit. Ini ada bau-bau aroma bakso. Iya nih, Ustaz. Bunyi tong-tong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih Ustaz waktunya. Ya, biasanya kalau udah ini konsen kita udah buyar. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Jadi lupa pertanyaannya, Ustaz. Yang bakso ini.
kita Sambil dioper. Nah, Iya. Sahur. Jadi kita sudah ikut pelatihan, Ustaz. Pelatihan guru. Pelatihan guru bagaimana meningkatkan profesionalitas mengajar. Ya. Ya. Nah, menjadi pertanyaan berat kita itu, Ustaz, bahwa media secanggih apapun, tapi kita lihat di prakteknya tidak meningkatkan bagaimana akhlak dan karakter siswa ini, Ustaz. Ya. Akhlak dan adab siswa ini. Padahal guru itu sudah berupaya Ya. untuk memberikan contoh, tauladan, menjelaskan lain sebagainya. Tapi belum sesuai dengan harapan. Itu bagaimana, Ustaz? Ada teori. Teori ini melalui buku, melalui tentu saja sekarang dengan berbagai macam alat multimedia, melalui aplikasi, itu sebenarnya teori yang mau dimasukkan ke anak. Tapi praktek yang ingin mereka lihat adalah keteladanan. Makanya dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Nabi Muhammad itu teladan. Kalau bahasa Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, Quran yamshi alal ard. Quran yang berjalan di atas muka bumi. Jadi sekarang ketika anak-anak mendengar di kelas itu keteladanan yang luar biasa, dan ketika di luar kelas dia tidak melihat keteladanan itu, tidak ada pada orang tua, tidak ada pada guru, tidak ada pada tokoh, dan lebih parahnya lagi ketika dia tonton di TV, orang-orang yang mestinya diteladani, tontonan tidak bisa menjadi tuntunan. Nah, akhirnya itu yang dijelaskan guru di kelas itu sama seperti istana pasir di tepi pantai, cantik, datang kena ombak sekali buyar. Jadi ya sebetulnya bahasa kita udah cantik, guru digugu dan ditiru. Gitu. Makanya kalau hanya sekedar muallim, ngallama, transformasi ilmu. Ngajar 2 tambah 2, 4, pulang, selesai. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu adalah murabbi. Makanya disebut dengan fakultas tarbiyah. Murabbi itu mengayomi, melindungi, mengawasi, mengevaluasi. Makanya zaman dulu orang tidak datang masuk kelas pulang, nggak gitu. Datang seorang menyerahkan anaknya ke kiai sesuai daerah masing-masing, ke tuan guru, ke buya, ke tengku, ke dayah, ke pesantren, ini anak saya. Jadi dia melihat guru itu dari mulai kaki mana masuk waktu ke WC, kemudian waktu keluar rumah gimana kiai tokoh agama itu dengan istrinya, dengan anak-anaknya, sehingga tidak terpisah antara teori dengan praktek. Itulah yang sangat berbekas ke dalam hati dia. Jadi kalau kita mau, ya kita kembali lagi ke ajaran agama Islam. Sekarang ini kan banyak parenting ngikut barat. Yang secara teori mereka, yang hasilnya sampai sekarang belum kelihatan. Mereka juga coba ini, dan orang kita ini selalu kagetan. Kaget akhirnya niru. Ya padahal kita referensi keislaman tentang pendidikan ini luar biasa. Puncaknya Quran, hadis, ijma', qiyas, pendapat ulama tergabung dalam satu kitab yang luar biasa, diajarkan oleh para alim ulama, Ihya Ulumuddin, Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau itu dirangkum menjadi sebuah teori dan ada contoh prakteknya pada diri keteladanan para guru-guru kita, ditambah lagi dengan doa, dengan bimbingan, insya Allah anak-anak kita kembali. Tapi video yang saya lihat, guru lewat, dia lihat muridnya kelahi, dia diam aja. Lewat lagi, dia lihat muridnya pacaran, pangku-pangkuan, dia diam aja. Dia lewat lagi, dia lihat muridnya main judi, dia diam aja. Kenapa? Karena kalau dia tegur, dia takut ditangkap Komisi Perlindungan Anak.